pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, tetapi Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ujian menjadi pujian. Nah, ada 3 cara menghadapi ujian menjadi pujian. Di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Yang menjadi latar belakang dari teks tersebut adalah pada zaman hakim-hakim memerintah terjadi kelaparan hebat di tanah Israel. Lalu Elimelek dari Betlehem Yehuda bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion pergi ke daerah Moab sebagai orang asing dan menetap di sana. Kemudian meninggallah Elimelek dan Naomi tinggal dengan kedua anaknya. Mahlon dan Kilion mengambil istri orang Moab. Yang pertama adalah Orpah dan yang kedua adalah Rut, dan mereka tinggal bersama selama 10 tahun. Lalu mati jugalah kedua putra Naomi, dan kini tinggal Naomi bersama kedua menantunya. Nah, di tengah suasana yang merundung kehidupan mereka, ada 3 cara bagi orang percaya untuk menghadapi ujian menjadi pujian. Cara yang pertama untuk menghadapi ujian menjadi pujian adalah berani bertahan dalam kesulitan. Di ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16a. Demikian firman Tuhan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di sini dikatakan berani bertahan dalam kesulitan. Kita ketahui bersama ketika para lelaki atau kepala keluarga meninggal, tentunya merupakan suatu kehilangan yang sangat berat bagi Naomi, bahkan kedua menantunya. Karena kita ketahui bersama bahwa peran laki-laki adalah tulang punggung keluarga, dan sebagai tulang punggung keluarga tentunya dia juga harus bertanggung jawab penuh atas keluarganya, menjagai, menafkahi, bahkan memenuhi setiap kebutuhan dari keluarga tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya dengan kehilangan para lelaki atau dengan kehilangan kepala keluarga juga membuat keadaan ekonomi mereka merosot dan porak-poranda. Bahkan salah satu menantu dari Naomi juga dikatakan bahwa Orpah pulang kepada bangsanya yaitu di daerah Moab. Tetapi di sini kita mau melihat saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Rut mau bertahan dengan pulang bersama Naomi ke Betlehem. Rut tidak pulang kepada bangsanya, yaitu ke Moab. Di sini Rut tidak
tahu bagaimana kehidupan ke depannya, tetapi dia memilih bertahan untuk mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kadangkala Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi, baik itu orang tua, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya patah hati. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kemerosotan ekonomi dan lain-lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetapi di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa. Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bertahanlah dan dalam kesulitan, karena hanya mereka yang bertahan dalam kesulitan yang akan mampu menghadapi ujian itu menjadi pujian bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita ketahui bersama Ayub ditinggalkan oleh istrinya, dia kehilangan hartanya, anak-anaknya mati, dia pada waktu itu tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mau melihat bagaimana kisah Ayub, di dalam kesulitannya pun dia tetap mempercayai Yesus Kristus. Dia tetap mempercayai Allah, dia tetap mempercayai siapa yang bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita bertahan di dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, beranilah bertahan dalam kesulitan, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kita berani bertahan dalam kesulitan, berarti kesempatan kita untuk semakin memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus dan memberikan kesempatan kepada Yesus Kristus menjadikan kita sebagai objek kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, tapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan selalu rata, tapi Dia berjanji untuk memberikan kita kekuatan. Jadi beranilah bertahan dalam kesulitan karena Tuhan menopang kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, cara yang kedua untuk menghadapi ujian menjadi pujian adalah berani berkomitmen ikut Tuhan. Ada di ayat yang ke-16b hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Rut berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab dalam bahasa Ibrani-nya adalah Moab, yang berarti benih dari bapak. Moab adalah nama kuno dari suatu daerah yang terletak di timur dan tenggara Laut Mati. Menurut catatan Alkitab dalam Kejadian 19 ayat 30 hingga ayat yang ke-8, orang-orang Moab adalah keturunan Lot dari hasil hubungan ayah dan putri sulungnya. Karena pada waktu itu tidak ada laki-laki setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Akhirnya kedua putrinya berinisiatif atau membuat ayahnya mabuk, sehingga mereka mengambil kesempatan untuk bersetubuh dengan ayah mereka. Dan akhirnya putri sulung Lot melahirkan Moab, yang pada saat sekarang ini merupakan bapa dari orang Moab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun Rut berasal dari daerah Moab, tetapi Rut berani untuk berkomitmen mengikut Tuhan ke Bethlehem. Untuk mengikuti seseorang, tentunya yang diikuti itu mempunyai latar belakang yang mumpuni untuk bisa ditiru. Rut 10 tahun mengikuti Naomi. Rupanya Naomi telah menyalurkan imannya kepada Allah melalui teladannya dan ajarannya kepada Rut. Bertepatan itu di ayat yang ke-17b, di situ pertama kali Rut menyebut nama Yahweh atau nama Allah, karena pada waktu itu teokrasi dan monarki satu, artinya negara dan agama itu menjadi satu, tidak dipisahkan satu sama lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya mempunyai seorang teman, dia berasal dari keluarga yang tidak percaya. Nah, pada saat sekarang ini dia memutuskan untuk
diperlengkapi di salah satu STT. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dilihat dari latar belakangnya, dia adalah seorang yang tidak diakui lagi oleh orang tuanya di dalam dia menempuh studi, di dalam menikmati studinya, dia berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai manusia mungkin kita sedih bahwa tidak ada lagi yang mendukung kita secara materi, tetapi di sini kita mau melihat bahwa dia berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Dia benar-benar mau diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan. Dia tidak peduli bahwa ayahnya sudah menolak dia, keluarganya tidak bisa mendukung dia secara materi, tetapi yakin dan percayalah bahwa lewat kehidupan dia, Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, asalkan kita mempunyai komitmen yang teguh untuk mengikuti dalam setiap kehidupan kita. Apapun persoalan hidup kita, apapun kesulitan kita, apapun permasalahan ekonomi dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, beranilah mengambil komitmen untuk ikut Tuhan, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, cara yang ketiga untuk menghadapi ujian menjadi pujian adalah berani memulai sesuatu dari nol. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut 1 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka sampai di Betlehem, gemparlah seluruh kota itu kepada mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-19 di sini kita melihat Rut dan Naomi berangkat ke Betlehem berdua saja. Dan di ayatnya yang ke-21 di sini dikatakan bahwa mereka memulai kehidupan baru di Betlehem. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Naomi bersama keluarganya pergi ke Moab, mereka pergi dengan banyak harta, mereka menetap di sana. Tetapi ketika Naomi dan Rut pulang lagi ke Betlehem, mereka pulang dengan tangan kosong, dan mereka pulang berdua saja. Tidak ada lagi yang menemani mereka. Mereka adalah manusia lemah, mereka adalah perempuan. Tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka di perjalanan. Tetapi di sini kita mau melihat, sekalipun mereka berdua, kita melihat bahwa Naomi dan Rut sampai ke Betlehem pada waktu itu adalah musim menuai jelai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bahkan di sini dikatakan ketika perempuan-perempuan Betlehem itu mengatakan bahwa Naomi kah itu, tetapi di sini kita mau melihat Naomi berkata bahwa jangan panggil lagi aku Naomi, panggil saja aku Mara, karena Tuhan sudah melakukan hal yang pahit di dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai manusia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani, tetapi yakinlah dan percaya bahwa ketika kita memulai sesuatu hal dari nol, yakinlah percaya bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin pada saat sekarang ini ada saudara-saudaraku yang di luar sana bingung memulai sesuatu itu, entah mereka yang mau membangun karir, mereka yang memulai perintisan, mereka yang membangun rumah tangga. Saudara-saudara, itu bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi itu semua memulainya dengan nol. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa ketika kita benar-benar tidak mempunyai sesuatu untuk memulai, ketika kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadirkan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita.